Raja damai, pemilik kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, malam hari ini di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami semua merendahkan diri. Kami semua menyadari bahwa kami bukan siapa-siapa, tapi kami boleh ada malam ini semua karena belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan berlimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan beri kami lagi satu kesempatan di tahun ini untuk dapat merayakan hari Natal, kelahiran-Mu Sang Juru Selamat kami, yang ajaib, penebus kami, yang luar biasa itu. Dan kami bersuka cita Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Kami menikmati Tuhan di dalam perayaan Natal malam hari ini bersama dengan umat Tuhan Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Batu Lesa. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami telah siap untuk dengar firman. Bicaralah, nyatakanlah apa yang Tuhan mau pesankan di momen Natal ini Tuhan, di tahun 2022 ini Tuhan, sehingga ini menjadi kado spesial buat kami di dalam perayaan ini. Dan itu membuat kami semakin lebih sungguh, lebih luar biasa lagi, lebih berkenan menyenangkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Pakailah hamba yang berbicara malam hari ini Tuhan. Hamba terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Berkenan Tuhan nyatakan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu Tuhan. Curahkan hikmat dan pengertian kepada hamba-Mu dan juga kepada semua jemaat yang mendengar, sehingga kami benar-benar menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, sanjungan kami, Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Semua kita yang siap diberkati malam ini, bersama saya kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, shalom. Puji Tuhan, bersyukur karena tahun 2022 ini Tuhan izinkan kita untuk ada di dalam perayaan Natal sebagaimana yang kita lakukan 2 tahun yang silam. Karena 2 tahun kita dipenjara oleh COVID-19, sehingga kita tidak bisa melakukan acara Natal secara bersama-sama. Tetapi bersyukur karena di tahun 2022 ini Tuhan beri kita kesempatan untuk bisa kumpul bareng, untuk kita bisa sama-sama merayakan Natal lebih meriah lagi, spektakuler lagi. Dan malam ini terjadi di Gereja Sidang Jemaat Allah Petra. Saudara yang diberkati Tuhan, atas nama Gembala Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Sinar Kasih dan juga keluarga, saya mengucapkan selamat merayakan Natal kepada semua gembala dan juga jemaat yang ada di GSJA Petra Sumlili, Batu Lesa. Ya saudara, supaya ini menjadi pembuka buat kita sekalian, karena ini perayaan yang spesial sekali. Baik, tema yang diberikan kepada kita semua malam hari ini yaitu hadiah keselamatan dari Allah. Bilang sama-sama dengan saya tema ini. 1, 2, 3. Hadiah keselamatan dari Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hadiah keselamatan dari Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara soal hadiah, itu konotasinya atau pengertiannya itu karena ada andil dari kita. Ya saudara, kalau kita bicara soal hadiah ya, bisa berarti ada andil, tetapi juga bisa berarti tidak ada andil dari kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa saya katakan ada andil? Misalnya orang yang dapat hadiah itu biasanya orang yang berulang tahun. Tidak ada orang duduk-duduk tiba-tiba orang datang kasih begini, saya kasih lu kado ya saudara. Nah, itu kadang-kadang terjadi dalam hidup kita bahwa
Orang yang mendapatkan hadiah itu adalah orang-orang yang sedang merayakan sesuatu atau mendapatkan kebahagiaan tertentu. Bisa itu anniversary perkawinan atau ulang tahun perkawinan, ulang tahun pribadi, dan masih banyak lagi. Mungkin ada prestasi-prestasi yang dicapai sehingga orang memperoleh hadiah. Tetapi pengertian hadiah ini juga mulai meluas. Ya, tadi saya bicara dalam pengertian sempit, tetapi secara meluas kata hadiah ini juga seringkali bisa diperuntukkan kepada orang-orang yang menerima sesuatu secara cuma-cuma. Ya, orang yang menerima sesuatu secara gratis, orang yang menerima sesuatu tanpa ada andilnya, itu juga seringkali orang sebut sebagai hadiah. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau dalam konteks keselamatan, hadiah yang kita pakai pengertiannya adalah pengertian khusus yang tadi saya katakan pertama. Karena kita berulang tahun, karena kita mendapatkan sesuatu lalu kemudian orang memberikan kepada kita hadiah, maka itu tidak pas, tidak cocok dalam konteks kita memperoleh keselamatan. Tetapi kalau kita menggunakan makna yang kedua, kata hadiah tersebut, bahwa kita menerima sesuatu yang pardeo, yang cuma-cuma, maka cocok. Karena keselamatan tidak ada andil manusia sedikit pun. Keselamatan itu mutlak kerja Allah. Keselamatan itu hanya bisa didapat oleh manusia karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Amin. Nah, ini konteks keselamatan di dalam kekristenan. Makanya tema ini sebenarnya doktrin, ajaran di dalam kekristenan. Saudara, ini ajaran yang menjadi fondasi utama dari gereja Kristen seluruhnya. Kita mempercayai, entah itu aliran presbiter, entah itu karismatik, entah itu injili, kita meyakini, saudara, kecuali liberal, kita meyakini bahwa keselamatan yang kita peroleh hanya karena kasih karunia, tidak karena perbuatan baik kita, tidak karena andil siapapun. Itu semata-mata hanya karena anugerah yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, ini doktrin tidak boleh dilupakan. Beda dengan ajaran di luar sana, ya. Kalau ajaran di luar sana kan, kalau mau selamat mesti, saudaraku, amal banyak, perbuatan baik mesti, saudaraku, dan lain sebagainya. Di dalam ajaran kekristenan tidak demikian. Makanya Martin Luther memprakarsai, saudaraku, sola gratia, artinya hanya karena anugerah, tidak tambah lain-lain, hanya karena anugerah. Lalu kemudian sola fide, hanya karena iman, bukan karena tambah-tambah perbuatan dan lain sebagainya. Ya. Keselamatan itu mutlak kerja Allah. Perhatikan dalam konteks Lukas 19 ayat 10, hal itu kita sudah lihat. Sekarang kita buka Alkitab kita, Lukas 19 ayat 10. Saya mau bersama dengan jemaat membaca ayat ini, Lukas 19 ayat 10. Injil Lukas 19 ayat 10. Sudah temukan, katakan amin. Amin. Mari baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tidak ada ayat yang bilang anak manusia datang lalu kita yang cari anak manusia, atau kita yang berdosa ini yang berinisiatif mencari Allah. Tidak ada. Bahkan Alkitab mengatakan dengan jelas dalam kitab Roma pasal yang ketiga, manusia itu tidak berakal, manusia itu tidak ada satupun yang mencari Allah. Itu Alkitab mengatakan jelas. Jadi saudara, Allah yang datang mencari manusia, Allah yang menemukan manusia, Allah yang mendapati manusia, bukan kita, bukan saudara dan saya. Ya. Makanya
keselamatan itu hadiah. Nah, kalau keselamatan itu karena kita, maka tidak bisa disebut saudaraku hadiah atau anugerah atau pemberian cuma-cuma atau kasih karunia, tidak bisa. Karena manusia ada andil di dalamnya. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, Allah yang datang, Allah yang cari, Allah yang selamatkan kita. Sekarang kita lihat lagi konteks ini ya, Lukas 19. Saya mau ajak kita perhatikan. Ayat 1 mulai, perhatikan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yesus bisa saja tidak mau datang ke Yeriko, tapi hari itu dia datang ke Yeriko. Lalu kemudian perhatikan ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ya, meskipun Zakheus naik di atas pohon, saudaraku, tetapi kalau Yesus tidak mau peduli dia juga bisa. Tetapi Alkitab berkata di ayat 5, Yesus melihat ke atas. Jadi Yesus yang lihat Zakheus, bukan Zakheus yang lotip di bawah. Lalu Zakheus bilang, Yesus, 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 beta di sini ini sonde. Zakheus memang naik ke atas pohon, tapi Zakheus sama sekali tidak ada reaksi untuk saudaraku mencari Yesus, sama sekali tidak. Makanya waktu dia di atas pohon, Yesus yang lihat ke dia. Setelah Yesus lihat ke atas, Yesus yang berkata juga, Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi saudara lihat, ini semua inisiatif Allah. Ini semua ini kerja Allah. Jadi bukan karena manusianya, bukan karena Zakheusnya. Ini semata-mata hanya karena belas kasihan Tuhan. Tindakan datang, mencari, melihat, memanggil. Itu adalah tindakan Allah yang pertama yang Allah kerjakan untuk seorang yang bernama Zakheus, sehingga dia beroleh anugerah yang namanya keselamatan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini kita tidak boleh lupain. Jadi tidak ada upaya Zakheus dalam persoalan keselamatan. Ya, sekalipun Zakheus lari, Zakheus berdesak-desakan, Zakheus naik ke pohon, kalau Yesus tidak mau panggil bisa. Tapi Yesus matanya tertuju kepada Zakheus. Saudara yang diberkati Tuhan, ini membuktikan bahwa memang selamat itu bukan inisiatif kita, tapi inisiatif Tuhan. Saya secara pribadi tidak pernah rencana jadi pendeta, tidak ada rencana. Saudara yang diberkati Tuhan, karena orang tua saya kasih sekolah saya bukan untuk jadi pendeta, tapi orang tua saya kasih sekolah saya untuk saya menjadi seorang sarjana komputer. Dikirim ke Malang itu bukan untuk saudara kupi sekolah Alkitab, sekolah teologi, tidak ada dalam rencana. Ya. Tapi saudara lihat, ketika saudaraku saya tidak berencana, orang tua tidak berencana, ya sudah tidak ada satupun yang terpikirkan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan menemukan Ebenezer ada di Malang. Tuhan panggil saya, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan, bukan inisiatif saya. Jadi semuanya semata-mata hanya kerja Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat lagi Efesus pasal 2. Silakan, saya bisa minta mic satu kasih di ibu istri saya untuk dia bantu baca ayat Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Efesus 2 ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil pekerjaan. Jadi soal keselamatan itu mutlak anugerah Allah. Itu semata-mata karena kasih kemurahan Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya, hanya karena Kristus. Ini penting saudara. Roma 3:23-24 ya. Ini ayat-ayat saya mau tunjukkan untuk membuat dasar doktrin kita ini mesti jelas tentang iman kita di dalam Yesus. Roma 3:23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita semua orang berdosa, Alkitab bilang. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kita dibenarkan dengan perbuatan baik, usaha bukan, tetapi dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, beta ada ini malam. Beta ada ini malam. Beta pun nama bisa Dorce. Beta nama Yang nama jangan Dorce, jangan bilang Dorce. Yang pun nama lain lah bilang Dorce karena mana? Ya saudara, itu karena kasih karunia Allah. Itu karena kasih karunia Allah. Amin. Amin. Ya, kalau tidak mungkin Anda ditampa lain. Ya saudara, kalau tidak mungkin kamu tidak jadi Kristen. Kalau tidak mungkin kamu agama halaik. Ya. Kamu animisme mungkin, atau kamu orang yang tidak kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya ulang, karena Tuhan punya kasih, Tuhan punya cinta, Dia selamatkan kita. Kita yang hilang, kita yang saudaraku ada dalam lumpur dosa, kita yang berdosa, kita yang hina, Dia temukan kita, lalu Dia bawa kita ada dalam satu kelompok yang namanya eklesia, gereja, orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju ke terang yang ajaib. Itu karena kerja kuasa Allah, bukan andil kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya Roma pasal 3, baca ayat Roma pasal 5, perhatikan ayat ini mulai ayat 8, 9 dan 10 dibacakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara lihat, Dia mati buat kita waktu kita masih berdosa. Bukan kita baik baru Yesus mati. Bukan kita rajin gereja baru Yesus mati buat kita. Bukan kita jadi pendeta baru Yesus mati buat kita. Waktu kita masih berdosa, Dia sudah mati buat kita. Dia sudah datang menjadi bayi Natal yang hari ini kita rayakan. Dia sudah hadir sebelum manusia bikin kebaikan. Amin. Karena itu ingat, keselamatan itu anugerah Tuhan. Amin, saudara. Amin. 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 Nah, kalau orang sadari bahwa keselamatan itu anugerah Tuhan, reaksi respon terhadap keselamatan itu beda dengan orang yang merasa bahwa keselamatan itu dia punya upaya. Beda. Orang yang merasakan ini cuma-cuma, ini karena anugerah, ini hanya karena belas kasihan Allah, ini karena Allah mau lakukan buat saya. Orang yang merasakan keselamatan dari yang seperti ini beda dengan orang-orang yang punya pemahaman keselamatan ini karena beta, itu semau dia. Makanya Paulus pernah berkata begini, Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, silakan dibaca. Filipi pasal yang kedua ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Orang yang sudah menerima keselamatan, Paulus katakan dia senantiasa taat, dia pasti tetap kerjakan keselamatan itu. Jadi bukan kerja keselamatan dalam konteks ini belum dapat, sudah dapat, makanya dia kerjakan itu keselamatan yang sudah didapat, yang sudah diperoleh dengan cuma-cuma, dia akan kerjakan dengan takut dan gentar. Karena ini dia dapat bukan karena dia dapat bukan karena usahanya, dia dapat bukan karena kemampuannya, bukan karena kebisaannya, bukan karena kesetiaannya, tapi anugerah Allah. Orang ini akan takut dan gentar di hadapan Allah di dalam menjunjung tinggi nilai keselamatan yang Allah sudah berikan dalam hidupnya. Amin. Dan itulah yang terjadi dalam diri Sakeus.
yang kita baca dalam Lukas 19 itu. Saudara lihat, waktu dia tahu bahwa dia diselamatkan dengan cuma-cuma, waktu dia tahu bahwa Tuhan Yesus ternyata datang di Yeriko nih cari beta, waktu dia tahu bahwa Yesus datang di Yeriko nih, ternyata dia lihat beta dan dia datang di bepu rumah. Aduh, ini terlalu luar biasa. Sakeus tidak bisa melihat sebuah kebahagiaan sebelumnya seperti kebahagiaan waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Orang kalau rasa ini pardeo, saudara, cuma-cuma, dia pun sukacita tuh meluap sekali. Saudara ini berkati Tuhan, lihat ayat 9 dari Lukas 19. Tadi kita baca ayat 10. Silakan Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara lihat, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Sakeus dapat itu keselamatan. Saudara, dia begitu luar biasa ketika dia tahu bahwa keselamatan terjadi dalam dirinya. Ada hal-hal yang mulai terjadi berbeda dalam pribadi seorang yang bernama Sakeus. Dan malam ini saya akan jabarkan buat kita sekalian tentang orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Hadiah keselamatan itu dengan cuma-cuma. Itu dia model itu sama ke Sakeus. Nah, sama ke Sakeus itu yang karmana. Mari potong perhatikan potong Alkitab masing-masing, saudaraku, sesuai dengan apa yang dicatat oleh Lukas pasal yang ke-19. Perhatikan ini saudara, ketika seorang yang bernama Sakeus terima anugerah cuma-cuma, keselamatan dari Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat Lukas 19 ayat 1 ayat 2 terlebih dahulu, lalu kemudian nanti kita lompat di ayat yang ke-7, lalu ayat yang ke-8, 7-8 ya. Saya mau membacakan ayat 1-2, lalu ayat 7 dan ayat 8 Bapak Mama Saudara akan membaca ayat tersebut. Lukas 19 ayat 1-2. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus. Dia kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Pemungut cukai kaya lagi. Nah, tapi saudara lihat ayat yang ke-7-8. Mari dibacakan 1, 2, 3 jemaat. Tetapi semua orang yang melakukan hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa si Sakeus itu kepala pemungut cukai. Dan di mata orang Yahudi, ayat 7, kepala pemungut cukai atau pemungut cukai itu orang berdosa. Kenapa? Mereka memandang bahwa pemungut cukai orang berdosa. Fakta di dalam Alkitab terlalu banyak. Misalnya Lukas pasal 3, saudaraku, ayat yang ke-12 dan 13. Di sana dikatakan bahwa pemungut cukai itu suka peras rakyat. Mereka ambil orang uang secara berlebih-lebihan. Mereka suka paksa orang, saudara. Nah, kepalanya adalah Sakeus. Jadi ini bandar uang haram ini, saudara. Ini bukan main-main. Dia ini orang berdosa betul-betul. Orang yang sangat berdosa. Tapi saudara lihat, ketika orang menerima Yesus Kristus, keselamatan, anugerah, hadiah, kado, keselamatan itu ada dalam hidup orang itu. Ayat yang ke-8 mengatakan dengan jelas, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Orang yang begitu kakek, orang yang begitu kikir, pelit, hanya tahu rampas, hanya tahu nikmat
Amin. Bilang samping kiri kan, orang kalau selamat ke Sakeus. Tapi dalam realita kita Kristen ini banyak yang belum terima anugerah. Makanya saudara hidup tidak berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya tetap memungut cukai terus. Kalau sebiasa makan uang haram, dong datang gereja, dong tetap makan uang haram. Uang haram itu yang karena mana? Judi, korupsi, nota palsu, kwitansi palsu, apalagi uang tipu-tipu. Bawang 1 kilo dia timbang setengah kilo. Padahal dia di gereja tuh. Bawang harga naik 15.000, naik jadi 30.000, dia kasih tambah. Aduh, betahnya dapat untung sedikit, sah. Bayangkan pupuk segala macam itu semua ya saudara. Ingat, Anda ini orang-orang yang sudah beroleh keselamatan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, botamu sama ke Sakeus. Berubahlah. Jangan model tetap sama. Kalau model tetap sama, Anda diragukan Anda sudah selamat atau belum. Karena tidak ada orang terima kado spesial hadiah dari Tuhan Allah, dia pun hidup tidak berubah. Tidak ada. Anda cek di Alkitab, ada di mana? Tidak ada. Kalau ada orang yang demikian, itu dia cuma pura-pura jadi Kristen. Contoh Yudas Iskariot, itu pura-pura. Sebenarnya belum selamat. Dia rasul, dia murid, tapi dia belum selamat. Dari mana tahu dia belum selamat? Saya suka baca ini ayat ini. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-70 dan 69-70. Tolong dibaca Yohanes 6. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus. Yohanes kok? Yohanes 6 ayat 69. Iya, lanjut. Ayat yang ke-70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Ya. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Seorang di antara kamu ini setan. Saya pilih 12. Mas satu ini setan. Siapa yang setan itu ayat 71 baca. Yang dimaksudkannya ialah Yudas. Yudas. Jadi Yudas itu dari dulu setan memang. Bukan baru setan di Taman Getsemani. Saudara, waktu jual Yesus itu dia pun setan di supiara lama. Jadi orang Kristen yang model-model ke Yudas itu dia masuk gereja juga. Kadang majelis gereja, kadang penatua, kadang yang sumbang tanah, padahal setan. Saudara yang diberkati, kita jangan kena tipu yang model-model begini, ini belum selamat. Karena tidak ada orang selamat, beta ulang ya. Tidak ada orang selamat, dia pun hidup sonde berubah. Sonde ada. Anda mau cek di Alkitab, lihat Paulus itu penjahat kelas kakak. Tapi saudara lihat, begitu dia bertobat, tinggalkan penjahat. Saudara yang diberkati, tidak ada tuh main-main di dalam kekristenan. Orang terima keselamatan cuma-cuma kok. Anugerah keselamatan cuma-cuma kok. Ya saudara, ada dalam Injil Yohanes pasal 4 perempuan yang main laki-laki ngeri, laki-laki anam, dia pun suami. Itu bukan suami semua, laki-laki bermain semua. Tapi begitu ketemu Yesus di perigi Yakub, bertobat. Jadi kalau ada orang apalagi supendeta bermain perempuan, aduh, lu sial berat. Lu pendeta setan tuh. Saya kasih tahu saudara, orang selamat itu sering ada begitu. Karena ada kan begitu tuh banyak sekarang. Ada Pak Oto di samping, istri di rumah padahal ada penderitaan doa syafaat tiap hari. Saudara yang diberkati, itu Kristen yang masih setan itu. Karena tidak ada orang selamat hidup model kayak begitu. Saudara, Sakeus ini orang ngeri.
wajib pajak di Yerusalem, di Israel itu, di Roma itu, saudara, itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang bukan bangsa Romawi. Nah, tadi Alkitab bilang Sakeus ini adalah keturunan Abraham. Artinya dia juga bukan bangsa Romawi. Dia kerja untuk orang Romawi, tapi dia peras bangsanya sendiri. Wih, siapa son jengkel lu? Kutunggu sama-sama alor, Pak. Wih, baru lu makan beta, habis punya. Lu ini memang setan bersuara gitu betul. Sama-sama Pak, datang di Batu Lesa sama-sama orang merantau, baru main makan kodo beta gas habis. Lu ini bukan baik. Makanya orang Yahudi satu Romawi jengkel dengan ini Sakeus. Tuh suka memang, karena ini orang-orang kurang ajar. Saudara yang diberkati. Tapi orang sekurang ajar Sakeus pun ketika ketemu Yesus bertobat. Jadi kalau ada orang tidak kurang ajar seperti Sakeus, tapi lebih jahat dari Sakeus, kau lebih gila dari dia. Saudara yang diberkati Tuhan, harus bertobat. Jadi kalau kau surayakan Natal terus-menerus, ingat aduh Tuhan beta ini sebenarnya di alor sana ini sampah. Beta ini sebenarnya dulu ini bukan orang baik, ya saudara. Beta ini sebenarnya orang tabuan, tapi bersyukur Tuhan supili beta. Yohanes pasal 15 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi aku yang mengasihi kamu. Amin, saudara. Nah, betul sadar. Jangan rayakan Natal tahun hidup son berubah. Jangan, saudara. Itu maka saya ulang lagi, Anda belum dapati itu kado keselamatan. Selama ini kamu Kristen, tapi paradigma cara berpikirmu, image-mu, doktrin yang ada dalam pribadimu masih doktrin kafir, doktrin yang tidak alkitabiah. Karena di dalam Alkitab mengajarkan keselamatan hanya karena anugerah, dan orang yang dapat anugerah sangat bersyukur dan dia akan hidup dalam pertobatan yang sungguh. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati, lihat ayat ini lagi. Saya mau baca ini, saudara yang diberkati Tuhan. Saya teringat dengan ini ayat 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Silakan dibacakan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa di dalam Kristus? Ayat bilang ciptaan baru kita. Yang lama sudah berlalu. Sudah dapat anugerah, lama muskasting. Ini bukan usaha kita, ini anugerah Tuhan. Saudara yang diberkati, makanya Paulus pernah berkata begini juga, Efesus pasal 2 ayat 1. Silakan. Efesus 2 ayat 1 mulai. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kita dulu sudah mati, Alkitab bilang, karena pelanggaran-pelanggaran kita. Terus kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Terus sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Paulus bilang kami juga sama terhitung di antara mereka yang sudah mati karena pelanggaran, karena dosa, semuanya. Terus lanjut ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Allah yang kaya dengan rahmat, anugerah, kasih yang besar. Terus yang dilimpahkannya kepada kita. Dia limpahkan kepada kita. Terus telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Akhirnya kita yang mati tadi karena Kristus datang, anugerahnya diberikan, keselamatan diberikan, kita dihidupkan kembali bersama dengan Kristus. Amin. Makanya tidak mungkin orang sudah dihidupkan kembali mati lagi. Ya toh? Tidak mungkin itu, kecuali dia memang sudah pura-pura hidup padahal masih mati. Saudara, ada orang pura-pura hidup padahal sudah mati. Itu kekristenan yang sama seperti Yudas itu kekristenan sebenarnya mati tapi pura-pura hidup. Belum sesungguhnya hidup, karena orang kalau hidup dia pasti hidup dalam hidup baru.
Di dalam Kristus tidak ada orang hidup lama, Pak. Tidak ada. Ya. Jadi kalau ada Kristen, saya bilang, tidak berubah-berubah. Merokok tetap, main judi tetap, alkohol tetap, mabok non-stop. Anda belum hidup, Mas, mati. Anda butuh Yesus. Natal memang sudah terjadi berulang-ulang, tapi belum lahir Kristus di dalam hatimu. Kau belum terima Yesus, dan malam ini kalau masih ada, buka hatimu dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau pasti akan hidup. Saudara, ya, karena tidak bisa orang dalam Kristus itu setengah mati setengah hidup, tidak ada. Semua orang dalam Kristus hidup sungguh-sungguh. Hentikan semua, saudara. Buang semua anugerah itu kita rasakan. Tuhan, terima kasih. Saya sudah diselamatkan. Saya tidak mau hidup lagi di dalam dosa. Saya sudah menguburkannya. Ya, lanjut ayat yang ke-5-6. Baca Efesus 2. Silakan. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Tuhan kasih tempat di surga. Bagaimana orang-orang surga perilaku neraka? Tidak bisa. Orang menjadi orang warga kerajaan Allah. Filipi 3 ayat yang ke-12 mengatakan kita ini warga, ayat 19, kita ini warga kerajaan Allah. Ayat 19-20 ya. Kita warga kerajaan Allah. Bagaimana orang warga kerajaan Allah hidupnya duniawi? Tidak bisa. Kemarin saya waktu Natal di arisan keluarga, beberapa keluarga dibawa Lasi, Atin, Susan, tambah lagi apa satu marga, saya lupa saudara. Ya, saya tahu tuh. Ingat, tidak mungkin orang sudah hidup dalam Kristus ini beda warga kerajaan Allah. Tidak ada orang di sorga tukang benci orang, tukang dendam orang. Tidak ada di sorga. Kalau lu ada di sorga, lu kena onslaught. Tidak mungkin. Tidak ada di sorga tukang selingkuh. Tidak ada, itu di neraka. Tidak ada di sorga orang-orang model kayak pesta pora, kemabukan. Tidak ada. Paulus omong jelas dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 19, 20, 21 tentang perbuatan daging, kecemaran, hawa nafsu, nafsu jahat, sudah iri hati, kedengkian, pesta pora, kemabukan, kebencian, semuanya bersinar. Tidak ada. Itu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi tidak ada orang sudah selamat, orang sudah miliki surga, hidupnya model kayak begitu. Itu tidak mungkin, saudara. Tidak ada itu. Makanya saya selalu bilang begini, di surga ada mantan pezina, ada mantan perokok, ada mantan saudara perampok, ada pemabok, ada mantan semua. Karena kita semua dulu pernah hidup di dalamnya, tapi karena Tuhan kasih-Nya yang besar, kita dikeluarkan dari perbuatan-perbuatan ini. Jadi tidak ada orang, saudaraku, tukang selingkuh dia masuk surga. Tidak ada. Begitu dia putus napas hari ini, neraka terima memang. Sungguh saya jamin 100%. Walaupun bagaimana Pak Pendeta, dia pupeti ada perjamuan kudus, tetap neraka. Masuk perjamuan kudus di neraka semua. Tidak ada, itu tidak ada jaminan. Alkitab ngomong dan jelas, nah. Mereka ada di dalam neraka, bagaimana dia pindah di surga? Kecuali dia mantan. Sebelum memutus napas dia mengaku memang, panggil mama datang rumah. Misalnya, karena ada orang semua mati baru kumat mau insaf kan? Begitu mau tua datang untuk mau keras, lu mati sudah, biar mati. Aneh-aneh, bisa dipanah aneh-aneh. Kasih tahu Bapak minta maaf karena memang Bapak selama ini ada piara apa? Kesel. Iya, ada piara mama lain. Satu di mana Mas? Kesel. Satu di Camplong. Iya. Satu di mana? Di Tambolong. Satu lagi di mana? Di Tilong, long semua. Kalau begini, saudara beda. Kata, langsung jadi mama tolong doa Bapak dulu.
Langsung dia punya istri, mari kita berdoa. Aku serahkan engkau ke dalam tangannya. Amin. Kita amin putus nafas. Nah ini masuk surga karena bertobat. Ya meskipun sejenak, ya tapi dia sudah mengaku semua. Nah untuk kalau lu masih lana apa saat tapi tiba-tiba lu ada otot, nona muda di samping, baru kamu udah terjun jurang sama-sama. Ini tidak sempat pengakuan dosa, Pak. Itu bulat-bulat di neraka memang. Saudara, makanya ingat baik-baik. Kan kita selalu tahu hidup ini adalah kesempatan. Amin. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Kesempatan Anda tidak tahu sampai kapan. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Karena kematian datang supasti. Pak Eben pembahasa tadi WL itu kayaknya bahasa sopan. Tuhan sedang menunda kematian kita. Sebenarnya kematian tidak bisa ditunda. Tuhan sudah tetapkan lu hari, bulan dan tanggal. Tinggal tunggu tanggal main. Lu sudah tahu. SK itu akan datang. Dan kalau dia sudah datang, tidak ada satu bisa palang, tidak ada satu bisa cegah. Saudara yang diberkati Tuhan, ya ingat baik-baik. Karena itu saya mau pesan ini firman buat kita semua. Perayaan Natal yang keberapa buat saudara, tapi penting. Natal bicara soal lahirnya Yesus yang memberikan keselamatan buat saya secara cuma-cuma. Pardeo, karena supardeo beta terima. Maka beta sudah mau hidup lama lagi. Tuhan, beta sudah berubah ini. Beta mau hidup baru bersama dengan Engkau. Hidup sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Jadi pasti kalau saudara dipanggil Tuhan, saudara akan ketemu Sakeus di sana. Saudara akan cerita banyak dengan Sakeus. Sakeus memang dulu beta juga kelu. Beta juga sering tipu-tipu. Beta juga suka makan doi-doi haram. Beta main judi, kadang-kadang kafe dan lain sebagainya. Tapi bersyukur Tuhan tangkap beta sama kelu. Sakeus, lu di mana? Di Yeriko. Beta bukan, beta di Batu Lesa. Pas turun Sumlili itu beta kena tangkap di situ. Misalnya. Kedua, orang yang sudah beroleh keselamatan, selain dia bertobat atau berubah, ya, tidak hidup lagi seperti yang lama. Kita lihat Sakeus di dalam teks ini. Perhatikan, saya mau membaca beberapa ayat. Ayat yang ketiga dan 4, lalu kemudian ayat yang ke-5, 6, dan kemudian ayat 8. Ya, saya terlebih dahulu 3, 4, Bapak Mama 5, 6, 8, kita sama-sama. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, 6, silakan 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, saudara, dan ayat 5 dan ayat 6, kita menemukan bahwa seorang yang bernama Sakeus ini, seorang yang sebenarnya mengandalkan dirinya. Jadi begitu dia lihat Yesus, dia lari, dia berusaha, dia lewati orang banyak, dan dia punya kekuatan meskipun dia pendek. Dia naik ke atas pohon. Saudara yang diberkati Tuhan, dia berusaha dengan kekuatannya. Jadi ini seorang yang benar-benar hidup di dalam kekuatan. Lalu di ayat 8 kita juga menemukan di sana bahwa dia tadi dikatakan ayat 2 dan ayat 8 bahwa dia ini seorang yang kaya raya. Orang kaya itu biasanya saudara dia andalkan sekali dengan harta benda. Jadi saudara, saya menemukan
kan dua hal penting. Bahwa Zakeus ini orang yang sudah terbiasa mengandalkan dirinya. Bukan hanya kekuatan dalam dirinya saja, tetapi kekuatan secara finansial. Dia punya jabatan, dia punya uang yang banyak. Dia lebih kaya dari orang-orang masyarakat Yahudi yang lain yang ada di Roma pada waktu itu. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, orang seperti ini susah. Orang sudah terbiasa andalkan kekuatan, saudara. Lalu suruh dia andalkan Tuhan, itu berat. Tidak gampang. Tapi saudara lihat, waktu Yesus panggil dia, Yesus hadir dalam rumahnya, seolah-olah semua kekuatannya runtuh. Kekuatannya seolah-olah hilang. Kekuatan finansialnya runtuh. Segala yang selama ini dia andalkan, sekarang seolah-olah tiba-tiba tidak ada lagi. Itu kalau Tuhan kerja dalam diri seseorang. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi saya heran kalau ada orang yang bilang saya sudah selamat, tapi yang dia andalkan adalah kekuatan. Wah, itu sebenarnya orang belum selamat. Gereja tidak pernah, doa tidak pernah. Itu orang yang mengandalkan kekuatannya. Kita bilang pergi gereja dulu. Hei, memangnya kamu pergi gereja Tuhan kasih makan kamu dari langit? Kita pitofa kebun di sawah sana baru kita dapat makanan. Nah, orang-orang begini saudara diberkati, mereka mengandalkan kekuatannya. Mereka pikir harus usaha, harus bisnis, harus cari uang banyak, harus kerja banyak supaya bisa hidup. Tuhan mereka abaikan. Tuhan nomor 2, Tuhan nomor 3. Ini sebenarnya orang yang belum selamat. Karena orang kalau sudah selamat, kekuatan dalam dirinya mesti hilang. Kekuatan apapun dalam dirinya dia tidak andalkan. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Amin. Makanya jangan heran kalau orang belum diselamatkan, kakeknya minta ampun. Sungguh, karena semuanya diandalkan di pun diri. Wih, kalau beta pun uang kurang begini, nanti karena wih, kalau kau main sumbang di gereja terus, nanti kau tahu karena kau pun rumah tetap begini sah. Ini Anda karena belum selamat. Kalau sudah selamat, hidupmu tidak mengandalkan lagi apa yang ada dalam dirimu, tapi engkau akan mengandalkan Tuhan. Itulah Zakeus. Itulah orang yang menerima kasih karunia Allah. Itulah orang yang menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Tidak mengandalkan apapun dalam dirinya. Yang dia andalkan adalah Tuhan. Amin. Yesus pernah tegur dalam khotbahnya di bukit tentang orang-orang yang khawatir. Dalam Matius pasal 6. Kenapa orang khawatir? Karena orang yang kuat itu sebenarnya orang yang belum mengenal Allah. Kalau orang sudah kenal Allah, dia tidak bisa khawatir. Tidak khawatir dia. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan dapat melakukan segala perkara dalam hidupnya. Lihat ayat ini, Matius 6, ayat 30, 31, 32, dan 33. 4 ayat, silakan. Matius 6 ayat 31. Sebab 30 itu dulu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Hai kamu orang yang kurang percaya. Terus? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Terus? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu bangsa yang tidak kenal Allah. Orang yang belum selamat yang khawatir. Karena mereka tahu ini kekuatan kita ini ada pada diri kita. Kalau kita tidak cari, kita mati. Kalau kita tidak usah, kita mati. Orang Kristen beda. Ayat 32, silakan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua. Bapa di surga yang selamatkan kamu dan saya itu, dia tahu apa yang kamu perlukan. Ayat ini tidak ajar orang tentunya malas, saudara. Tapi ayat ini mengajarkan orang mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, bukan pada kekuatan diri sendiri, bukan kepada finansial, bukan kepada apa yang dia punya, pikiran, jabatan,
saudara yang diberkati Tuhan, kalau Anda sudah diselamatkan, Anda pasti jadi orang yang setia kepada Allah. Amin. Dia bangun pagi, dia akan berdoa, terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan masih saya kasih ke saya kekuatan. Saya mau bekerja. Itu orang yang tahu hidup ini karena kasih karunia Allah. Hari Minggu meskipun dia sudah kerja capek, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, begitu hari Minggu dia siap-siap. Pagi-pagi dia sudah ada di gereja karena dia tahu dia hidup karena kasih karunia Allah. Orang kalau saudara hidup tahu karena kasih karunia Allah, begitu dia terima gaji, saudaraku, dia langsung berdoa, Mama, mari, naik kalau orang timur, naik onen Tuhan. Kalau orang timur berdoa habis itu, Mama, kasih keluar dulu 10% untuk Tuhan punya. Nah, ini orang yang tahu kasih karunia Allah. Tapi kalau dia tidak tahu kasih karunia Allah, terima gaji, kono buang semua. Uang bawang dong, makan buang semua. Itu orang yang tidak tahu kasih karunia Allah. Karena dia pikir, beta yang capek nah. Kok beta yang susah nah. Hujan panas karena beta nah. Ini orang yang belum terima kasih karunia Allah. Sebab orang kalau terima kasih karunia Allah, keselamatan yang nilainya tak terhingga, mahal, tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Jangankan bawangmu, jangankan ketimunmu, jangankan padimu, emas, perak pun tidak bisa dibandingkan dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Nah, ingat 1 Petrus, baca 1 Petrus 1:18-19. Lihat ini ayat supaya kita tahu nilai keselamatan itu berapa besar. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Bukan emas, bukan perak. Kalau pakai emas dan perak soalnya bisa potong salam. Tetapi dengan apa? Melainkan dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Berarti itu darah Yesus itu lebih mahal dari emas perak. Makanya tadi dia bilang, emas perak saya sudah bisa banding, apalagi dengan potong bawang merah, ketimun dan segala-galanya, angka buang. Sungguh saudara. Ya. Jadi jangan banding. Aduh, ada orang suka banding, ini yang beta suka dengar. Kenapa saya pikir aja habis burung dong nih main makan padi terus nah. Nah ini kasih kok burung makan separuh toh, lu terlalu kikir mau mati. Burung mau makan berapa? Karena burung makan padi itu Tuhan yang suruh dia makan. Kenapa Tuhan yang suruh? Karena Alkitab kan bilang burung di udara saja yang tidak menabur, tapi apa? Menuai. Dia tuai dari siapa? Dari bap mama yang tanam toh. Tapi kadang kita panggil hamba Tuhan, mari doakan supaya burung-burung jangan datang. Hai itu hamba Tuhan, saya mesti togor dia kalau dia doa. Kau melanggar ayat Alkitab. Kalau hama boleh didoakan, tapi kalau burung datang terbang kau makan satu aja usir, kasihnya kau dia makan, bagi-bagi rezeki lah. Haleluya. Orang kakek satu, hai burung pun kantong tuh barang, burung pun kantong, potong pun perut lebih besar. 10 burung banding 1 manusia juga belum. 10 burung. Jangan 100 makanya baru 1 manusia. Tidak ada burung makan 1 kilo 1 manusia 1 burung. Tidak ada. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi jangan pakai alasan. Ada orang suka alasan jaga burung gereja saudara. Anda tidak mengandalkan Tuhan. Doa sa Tuhan, Engkau sudah kasih aku berkat padi tahun ini. Aku percaya Tuhan, Engkau tahu apa yang aku harus nikmati. Serahkan sama Tuhan. Selesai. Ini adalah waktu di mana aku harus beribadah kepadamu Tuhan.
Aku ingin menyenangkan Engkau. Aku ingin beri hidupku kepadamu Tuhan. Karena Engkau sudah beri aku lebih daripada apa yang aku beri kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, sudah Tuhan beri lebih nih. Datang sudah. Tapi ada sebuah pupuk tangan dia ingat. Aduh, ini padi dong karena. Ada di gereja tapi tubuh di lain tempat. Hati di lain tempat, tubuh saya dalam gereja. Ada model-model begini juga ada. Biasa. Aduh, kios main tutup hari Minggu terus. Ya sudah. Itu apalagi kalau pendeta khotbah panjang dia geli semua. Memang pendeta harus tahu kalau dia ngomong perpuluhan itu gampang mau mati harus tahu betul. Berani memang orang tidak andalkan Tuhan begitu. Ya sudah. Kemarin saya mau khotbah, ada yang datang bilang sama saya, Pak Pendeta ingat tuh, yang datang ini ada anggota DPR, bupati, jadi khotbah jangan singgung-singgung. Nah itu yang tunggu saya tahu. Ya sudah, mau jaga dong perasaan buat. Memangnya dong kajian tiap bulan dong kasih saya sekali. Dong kasih pun saya tetap hajar dong. Kalau dong bikin salah, karena tugas sama Tuhan kan. Sudah daripada dia mati masuk neraka kan beta lebih tanggung Yeskiel bilang itu sudah kau tidak tegur karena itu mereka mati binasa darahnya ditanggungkan kepadamu lah beta sudah mau begitu selagi beta tuh befight saudara diberkati. Nah ini saya mau ingatkan juga di Sumlili ingat di Batu Lesa kan Sumlili toh ya, benar karena ini ada orang Sumlili juga banyak ingat. Saudara, kita ini orang-orang sudah diselamatkan Tuhan. Jangan terlalu rasa diri hebat. Ada orang terlalu rasa ini orang sombong. Orang sombong itu saudara lihat. Orang sombong itu orang yang tidak tahu gereja. Itu sombong. Tidak tahu berdoa. Itu sombong. Iya, yang sombong itu bukan yang petantang. Bukan. Yang sombong itu tidak tahu gereja. Itu orang paling sombong. Karena Tuhan saja sombong. Apalagi lu. Itu paling sombong. Jadi kalau Anda miskin tapi sombong lain lebih parah. Mari saya mau tegaskan ini firman. Sakeus kaya raya Pak, punya segala-galanya, tapi ketemu Yesus, wih Tuhan, beta rasa lu lebih dari segalanya. Sebelum ngomong dahulu Tuhan. Beta mau bagi semua yang beta punya sekarang beta kasih apa kan ini beta kasih Tuhan ini terlalu luar biasa keselamatan lebih besar Tuhan belum perintah bukan Tuhan yang perintah sekarang kasih semua kembali tidak dia sendiri rasa kegerakan datang dari dalam hatinya sendiri ya saudara yang diberkati Tuhan. Nah hari ini jangan lupa satu berubah kalau sudah dapat anugerah keselamatan dua ingat jangan andalkan lagi kita punya kekuatan semuanya aku berserah kepada Tuhan. Ada lagu yang sering dinyanyikan baik di karismatik di gereja presbiter semua kita sering nyanyi itu lagu ya berserah kepada Yesus tubuh roh dan jiwaku. So ngomong begitu tindakan harus nyata jangan menyanyi habis bikin lain. Saudara berserah kepada Yesus, tubuh, roh, jiwa kita serahkan semua kepada Tuhan. Karena orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan, justru akan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Lihat Yeremia 17 ayat 5, 6, 7, 8. 4 ayat silakan dibacakan, saudara. Yeremia 17 ayat yang ke-6, 7 dan 8. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-78 silakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekarang tinggal pilih mau ayat 5, ayat 6 ya terus lanjutkan. Andalkan kau tempuh kekuatan, andalkan kau tempuh manusia. Anda pasti akan jadi orang terkutuk. Terkutuk dalam hal ini bukan hanya saja saudaraku jadi orang yang nanti mungkin dapat banyak sial, celaka dan lain sebagainya. Tetapi yang terkutuk lebih adalah Anda pasti tidak akan diselamatkan Tuhan. Karena Anda mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi orang-orang yang merasakan keselamatan dari Tuhan, saya ulang lagi, dia pasti hidup mengandalkan Tuhan. Amen. Seperti Sakeus. Ya, yang ketiga, saudara, mari kita perhatikan ayat berikutnya di Kitab Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-5 dan ayat 6. Saya bacakan, ayat ini tadi sudah baca tapi saya bacakan sekali lagi. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan ini kalimat penting yang saya mau garis bawahi. Terima Yesus dengan sukacita. Saudara, orang yang menerima keselamatan di dalam hidupnya, hidupnya itu akan berlimpah damai sejahtera. Hidupnya itu akan berlimpah sukacita. Hidupnya itu tidak kekurangan kebahagiaan. Itu orang yang terima Yesus. Jadi kalau mau tahu orang yang terima Yesus, gampang. Lihat dia ketika dia menghadapi masalah. Lihat dia ketika dia menghadapi kesulitan. Lihat dia ketika dia diperhadapkan dengan tantangan. Kalau orang itu tetap sukacita, tetap bahagia, itu orang yang sudah diselamatkan. Amin. Karena Sakeus, saudara yang diberkati Tuhan, dia sukacita di tengah-tengah orang yang tidak lagi bersukacita. Tadi kita sudah menemukan orang semua omong, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Saudaraku, semua bahasa sindiran datang kepada seorang yang bernama Sakeus. Dia mendapat celaan yang tentu bertubi-tubi karena dia diterima oleh Tuhan, atau dia mendapat bagian di dalam keselamatan. Oleh karena Alkitab mengatakan pada ayat yang ke-9 bahwa keselamatan terjadi atas rumahnya. Orang Yahudi anti sekali dengan pemungut cukai. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi di tengah-tengah situasi yang pelik itu, di tengah situasi yang lagi genting itu, tantangan yang datang, dia sangat bersukacita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara lihat, dia kasih semua, dia pengharapkan, ya, 4 kali dia kembalikan. Saudara, setengah bagian dia bagi-bagi di orang miskin. Waduh, ini artinya dia jadi kere. Ini dia sendiri jadi dari kaya raya turun drastis karena yang dia peras kasih kembali 4 kali lipat. Seandainya dia peras 1 juta, kasih kembali 4 juta. Itu 1 orang. Lalu sudah habis lumpur uang dong. Saudara, tetapi Alkitab bilang dia bersukacita. Amin. Saya temukan ada banyak orang Kristen tidak demikian. Tidak demikian. Saudara-saudara, gereja kita ini belum pasang pintu dan jendela. Jemaat Tuhan, sebagai gembala di tempat ini saya kasih contoh, bukan pengumuman resmi. Sebagai gembala di tempat ini, saya ingin kita semua ambil andil di dalam pekerjaan pembangunan. Karena itu setiap bulan, saudara, kita berilah persembahan sukarela kita, janji iman kita, 1 orang 1 juta rupiah. Misalnya, itu separuh muka begini. Pulang itu dia boto-boto. Memang ini gereja sudah tahu kok. Kotong di rumah ini kekurangan terus. Belum mulai anak sekolah, anak 1 SMP, 1 tahun depan tamat SMA, dong mulai bangun gereja besar-besar. Kau mau tampung siapa? Padahal kotong di dalam gereja tuh hanya 8 kakasa. Madong pembikin gereja nih tahu. Omong setahun habis. Bukan sukacita, malah protes banyak.
Saudara yang diberkati Tuhan. Dan saya ketemu itu di berbagai banyak tempat. Salah satu di tempat dekat beta sana. Dong mau bangun gereja, saudara yang diberkati Tuhan. Wih, begitu panitia rapat, panitia omong, saudaraku, ini hanya padahal satu hari sisihkan 2.000, satu hari 2.000. Itu juga ngomel ini minta ampun 2.000. Satu hari 2.000 itu berapa? Saudara, tapi dong pun hitung lebih pintar dari beta. Coba kita kali saja 2.000 kali 1 minggu 7. Bapak kali sudah. Terus kita kali berapa jemaah? Hello, memang otak bisnis. Di dalam pekerjaan Tuhan jangan pakai kau otak bisnis. Bisnis itu di luar pekerjaan Allah. Di dalam pekerjaan Tuhan kau harus ingat keselamatan yang kau terima anugerah Allah. Saya selalu bilang, kalau Tuhan tuntut kau bernapas, 1 kali bernapas 1.000 rupiah, mari kita hitung. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, bayar. Sekarang bayar. Tuhan tidak minta kan? Apalagi sorry Anda yang tukang ngorok, napas lebih boros. Orang yang tidur normal itu kan saudara napas pas-pas. Kalau dong ngorok kan itu saya berdetik getar lari cepat. Jadi semakin Anda ngorok banget, harusnya Anda dan saya sadar ini, amin saudara. Makanya kita sebenarnya dalam Tuhan itu tidak boleh hilang sukacita, amin saudara. Santai saja hidup ini saudara, karena Tuhan kasih kita berkat. Ya Tuhan kasih kita santai. Makanya Zakheus sadar sekarang. Dulu dia tidak begitu, tapi begitu dia terima Yesus, ada anugerah, hidupnya berlimpah sukacita. Dan tidak ada ayat mengatakan istri Zakheus protes. Bapak omong hati-hati ya. Mama pun uang belanja bapak suruh hitung. Saudara. Jadi lu jangan foy berat bapak. Lu pun omong gampang. 4 kali aku kembalikan kepada orang miskin. 1/2 bagian aku akan berikan kepada orang yang 4 bagian aku kembalikan kepada orang yang aku peras. 1/2 bagian aku kasih kepada orang miskin. Istri tidak protes. Istri tidak bilang, bapak ingat ini bulan Desember. Ion rambut belum. Kue Natal belum. Saya wajah maaf, saya hari Minggu kemarin saya khotbah di gereja. Saya kasih tahu, ini gereja tanggal 9 Natal kita butuh dana 9 juta, jangan kek. Ngomong memang. 9 juta. Natal besok tanggal 9, saya undang saudara juga boleh hadir. Ya saudara, di Bolo. Saya bilang jangan kakek, kasih untuk Tuhan. Ini pesta untuk Allah. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang diberkati. Ingat, ya, jangan sukacita, mesti sukacita. Ya, karena Tuhan kasih kita sukacita, bahkan sukacita yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Amin. Paulus berkata dalam surat Filipi pasal 4, dia memberikan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kita. Ingat, lu dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, lu lewati ini hidup ini saudara dengan berbagai macam tantangan. Tapi kalau kau masih ada sampai bulan Desember, ini kalau bukan Tuhan, potong bunuh diri makali di bulan Maret kemarin, sumati makali di Desember di COVID-19 2019. Tapi Tuhan begitu dahsyat, aku berlimpah sukacita karena Allah memberikan satu kepercayaan, aku masih ada sampai detik ini. Amin. Ya, jangan lupa itu. Makanya jangan hilang sukacita ya. Ingat baik-baik, orang sudah diselamatkan sukacitanya berlimpah. Tantangan masalah boleh ada, segala macam boleh ada, tapi kita tetap berlimpah sukacita. Amin. Saudara diberkati. Makanya Kristen asli tidak ada bunuh diri. Ya, saya ingatkan nih,
Kristen asli tidak ada bunuh diri. Kristen asli juga tidak menyanyi lagu wong kok ngene kok dibanding. Itu lagu putus asa. Kita hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita hidup di dalam pengharapan, sukacita kita melimpah. Makanya Habakuk mengatakan begini, baca ayat ini, Habakuk 3 ayat 17, 18 dan 19. Baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Terus. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi saudara, orang Kristen mau terima gaji 100, 200, 1 juta, 10 juta, sukacita tidak berubah. Tapi ada orang kalau terimanya banyak dipunggigi tapi terus. Tapi giliran kalau terima sedikit muka asam terus. Itu orang yang belum terima keselamatan. Orang terima keselamatan, sukacita berlimpah-limpah. Orang kalau terima keselamatan, makan apa saja dia bersyukur, tidur di mana saja dia bersyukur. Sukacitanya tidak bisa dimakan oleh keadaan situasi apapun. Amin. Ya, ingat itu baik-baik. Yang terakhir, keempat, harus tuntas, tidak boleh tidak tuntas. Ayat yang ke-7, 8, perhatikan. Saya bacakan. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Orang lagi ngomong kita, ya saudara. Orang lagi bilang, dia begini, dia begitu, dia begini, begitu. Balasannya justru beda. Sakeus harusnya balasnya begini, kosong iri. Kalau Yesus datang di bepung rumah, ngaca harusnya. Ya itu saudara. Karena orang ngomong beta. Atau mungkin kau bisa balas orang yang ngomong kau tahu. Lu memang tahu diri ya. Beta ini orang kaya, makanya Yesus datang di bepung rumah. Lu miskin, makanya Yesus datang. Saudara, Sakeus tidak balas seperti itu. Justru Sakeus balas dengan sebuah kebaikan. Sakeus justru membalas dengan sesuatu hal yang tidak bisa orang lain lakukan. Dia memberikan suatu kebaikan yang dahsyat. Ini yang Alkitab ajarkan kepada kita buat orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah diselamatkan itu tidak pernah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Makanya tidak ada orang Kristen sejati pisuangi orang. Tidak ada. Tidak ada orang Kristen sejati yang saudara iri, benci kepada orang lain. Tidak ada. Karena orang Kristen tahu, waktu aku dibenci, aku mengasihi. Waktu orang tidak suka dengan aku suka dengan dia. Waktu orang melakukan kejahatan buat aku lakukan kebaikan buat dia. Amin. Tapi hanya orang yang sudah merasakan kasih Allah yang bisa lakukan ini. Yang sudah rasakan ini kado keselamatan yang spesial. Tapi kalau Anda belum dapat kado keselamatan itu, waduh, parah. Makanya ada banyak orang suka balas dendam. Ya. Coba satu jengkel dia, ya saudara. Ada bikin kiri kanan, omong, gosip segala macam, ya saudara. Dia tidak mampu balas, tapi dia berdoa, Tuhan, aku serahkan dia ke dalam tangan. Saudara yang diberkati. Dan kemudian tiba-tiba hari Sabtu, saudara, kita dengar kabar orang itu kena kecelakaan. Kecelakaan dan kemudian kakinya patah. Saudara yang diberkati Tuhan. Orang yang berdoa ini langsung bilang, terima kasih Tuhan. Tetapi Tuhan, kenapa hanya kaki saja yang patah?
Kalau bisa dia pun leher satu kali Tuhan. Kelihatannya saudara dia doa rohani, tapi sebenarnya dia tidak rohani. Orang Kristen rohani tidak pernah mendoakan untuk orang lain celaka. Orang Kristen yang sudah terima keselamatan tidak doa kutuk untuk orang lain. Yang melakukan kejahatan buat dia doa memberkati. Amin. Ya. Jadi kalau ada orang jahat dan kita doa bukan kutuk, doa berkat. Tuhan, dia bikin jahat dan beta, tapi beta berkati dia. Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati usaha bisnisnya, berkati Tuhan. Beri dia umur panjang, beri dia kesehatan. Bisa? Bisa saudara berdoa begitu? Atau saudara bilang, beti kamu lu lihat benasar senu kau belum selamat. Alkitab tidak ajar begitu. Tidak ada ayat Alkitab mengajar doa kutuk orang. Tidak ada. Yang ada Yesus bilang berdoa dan berkati dia. Itu ingat. Walaupun dia bikin jahat dan betul, dia bikin rugi betul, dia bikin betul sakit, doa berkati dia. Itu orang Kristen. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi coba belajar rubah ketemu pun doa. Karena keselamatan yang kita terima lebih besar dari fitnaan yang kita dapat. Keselamatan yang kita peroleh lebih besar dari omong kiri kanan tentang kita. Tak usah peduli. Dan beta selalu omong, orang kalau omong kita bersyukur karena kita semakin terkenal. Ya, saudara lihat Jokowi itu tiap hari orang omong dia terus karena dia terkenal tuh. Ya. Presiden, jadi kalau orang hari ini ngomong sudah jangan kasih tinggal. Wih, terima kasih Tuhan, aku semakin terkenal. Haleluya. Ya saudara, jangan saudara cegah dia. Lu tunggu, betepa lu pas mendaki. Ya saudara, jangan. Orang Kristen yang sudah terima keselamatan balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Roma 12 ayat 21. Perhatikan. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang bikin jahat kepada kita, balas dengan kebaikan. Saudara yang diberkati Tuhan, ini firman Allah. Lakukan itu kebenaran dalam hidup kita. Saya ingat kurang lebih mungkin belasan tahun yang lalu, sudah Pak Matius Laumano ini saksi. Saya diperhadapkan dengan sebuah masalah di gereja. Lalu kemudian jemaat ini mau pukul saya. Saya cuma begini. Haleluya. Bapak bilang, "Hei, lu PPG gigi apa? Lu sampai marah-marah, lu PPG." Suka cinta melimpah. Haleluya ya saudara. Santai saja. Saudara diberkati oleh Tuhan. Padahal kalau otak setan juga, ya saya pikir-pikir juga tuh saudara. Hai kau tua, saya kuat. Saya bangun satu kali ini kau pencak silat dengan saya dipencak silat dengan kau. Nah ya. Saudara diberkati. Tapi kan kita Kristen beda. Kita sudah diselamatkan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Tidak usah balas. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan tidak ada doa-doa kutuk orang. Soalnya beta sampai hari ini sudah pernah doa kutuk orang. Selalu doa memberkati. Selalu doa memberkati. Tidak ada doa. Bapak kita puasa sekarang. Istri saya mungkin bilang begitu. Saudara, Bapak kita puasa sekarang supaya dia umur pendek cepat. Jangan. Kalau dia umur pendek mati dalam kejahatan, kita akan rugi. Satu orang tidak masuk neraka. Satu orang tidak masuk surga, masuk neraka. Justru kita harus berdoa, Tuhan kasih umur panjang supaya dia bertobat, dia memberi hidup kepada Tuhan. Aku rindu keselamatan terjadi, sebab satu jiwa diselamatkan, ribuan malaikat surga bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Kalau semua kita berdoa begitu buat orang-orang jahat, setiap kita akan memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Karena ada semakin banyak orang yang tahu
bahwa Tuhan rindu kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Tutup dengan ayat ini, Roma 12 ayat 21. Saya mau tutup dengan bagian ini, Roma 12 ayat 21. Silakan dibacakan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin saudara. 4 hal saya sudah bagikan buat kita sebagai respon kita terhadap keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita cuma-cuma. Saya ulang, orang yang sudah diselamatkan, 1, dia pasti tinggalkan hidup lama. Ingat. 2, orang yang sudah diselamatkan Tuhan, pasti dia akan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Yang ketiga, orang yang sudah diselamatkan Tuhan, pasti dia akan bersukacita selalu di dalam Yesus. Dan yang keempat, orang yang sudah diselamatkan, dia pasti balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Amin. Sama-sama katakan dengan saya sudah terima kado keselamatan. 1, 2, 3. Saya sudah terima kado keselamatan. Sekali lagi, saya sudah terima hadiah keselamatan. Saya sudah terima hadiah keselamatan. Bilang sama-sama dengan saya sekali lagi, saya mau responi hadiah itu. Saya mau responi hadiah. Bilang sama-sama dengan saya tinggalkan hidup lama. Saya tinggalkan hidup lama. Saya tinggalkan pengandalan diri sendiri. Saya tinggalkan pengandalan diri sendiri. Saya mau bersukacita di dalam Tuhan. Saya mau bersukacita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, saya mau kalahkan kejahatan dengan apa? Kebaikan. Kebaikan. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Saya undang pemain musik maju ke depan, singers. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak. Engkau Tuhan kami, Allah kami, keselamatan kami. Hargai anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri. Sebab kita ada malam hari ini bukan karena hebat kuat kita. Kita ada malam hari ini bukan karena bisa kita. Kita ada hari ini karena anugerah, hadiah besar yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semuanya menghadap Tuhan. Semuanya angkat hati terbuka di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikut.
kita akan berdoa. Semua kita kenal diri kita masing-masing. Tidak ada satupun di hadapan saudara yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari buka hatimu dengan sungguh. Pujian yang kau naikkan ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ini benar-benar ungkapan isi hati setiap kita semua. Bahwa benar saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya tidak mau lagi menjadi orang-orang yang hidup lama. Saya tidak mau mengandalkan kekuatan diri saya lagi. Saya tidak mau hidup dalam putus asa, khawatir, kecewa. Saya tidak mau hidup dalam balas dendam, tapi saya mau hidup berkenan kepada Tuhan malam ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kenal engkau semua, baik yang ada di dalam ruangan, bahkan yang ada di luar ruangan. Mari semuanya arahkan hatimu kepada Tuhan, arahkan pikiranmu. Semuanya minta Tuhan ambil alih seluruh hidup saya dan saudara. Biar Dia ambil alih atas semua kita yang hadir malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sambil mengangkat tanganmu, katakan refrennya, aku berserah. Aku berserah. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah. Haleluya. Oh, haleluya. Aku berserah kepadamu Yesus. Semua kita angkat tangan dan kita berdoa. Tuhan, kami sedang berserah kepada Tuhan malam ini. Tandanya kami angkat tangan kami di hadapan hadirat-Mu. Tangan yang kami angkat ini tangan-tangan yang lemah. Kami tahu tangan kami ini terbatas Tuhan. Tapi malam ini kami percaya ada Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini. Ada Kristus Yesus yang luar biasa, yang telah memberikan kado spesial buat kami. Hadiah yang luar biasa, keselamatan ini. Dan tolong kami semua yang sedang berserah di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau pegang erat setiap tangan kami, supaya tidak ada satupun yang terjatuh. Biarlah Tuhan Engkau pegang erat setiap tangan kami, sehingga tidak ada satupun yang direbut oleh pekerjaan kuasa gelap, roh jahat, iblis, setan yang sedang bekerja di bawah kolong langit ini. Tapi biarlah hidup kami sepenuhnya ada di dalam kuasa tangan Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan kelahiran Kristus yang kami rayakan ini. Terima kasih buat momen Natal ini, sebab kami percaya perubahan boleh terjadi atas setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya anugerah itu membuat kami semakin memahami bahwa sukacita itu besar dalam hidup kami. Anugerah itu membuat kami semakin menyadari bahwa kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kami lebih besar dari setiap kejahatan yang orang lakukan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pulihkan yang lemah, bangkitkan yang rapuh, bangkitkan setiap mereka yang tak berdaya, sehingga hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Materaikan bagian firman ini Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Semua yang sudah diberkati bersama saya katakan